itu disebabkan oleh 6 perkara. Karena 6 hal inilah hati menjadi rusak. Awaluha yudnibuna birajai taubati. Yang pertama adalah mereka sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bikin terus hati menjadi rusak. Iya, kalau sempat bertobat, kalau ada sempat jiun lagi. Kan kadang-kadang ada orang berpada mumpung masih anom bermaksiat, mumpung masih anom masih muda, kaina tuha beribadah aja lagi, kaina. Ya kalau sempat kayak pada tuha beribadah, dia lihatnya bila anom tuh kada beribadah, ngalih mana tuha beribadah. Kan kalah bisa karena dia biasa. Orang kalau ada biasa beribadah lapah dia ngos-ngosan. Kalau saja ibadah, orang kan bisa naik tangga sawit ngos-ngosan. Yalah. Kalau nanya tapi jawab dari kemudian naik tangga makam Sunan Giri, bapak lu belum tinggi kan? Tinggi. Jadi orang ke Jawa semalam kok kayak kita itu orang, apa maksudnya kan? Maksud kayak orang itu orang banyak menemui keunikannya apa? Sampai di makam Sunan Giri tiba-tiba ada orang jauh kuncinya menapuk banjar. Ya, banjar. Tempat masuk. Bayangkan, padahal lu berjualan handap, bersalawat, apa kopiah ini, tiba-tiba banjarnya langsung suruh masuk. Kakak juta euro kan, dalam hati ini mau pasaran kan? Ada beberapa kejadian. Pas kami keluar, baru yang lain masukkan. Anda ambil sandal, orang kan ada sandal di bawah meja itu nah. Maninteng kan tidak boleh orang semen apa nih pengarame yang punya yang jaga pakai aja tidak apa-apa. Kita tahu di dua ya Allah. Mengaji daya jelas saya dipakai dah. Nah itu bingung aja deh. Sampai lagi di Pasuruan mau ke makam Kiai Hamid, ada lagi yang jaga masjid Banjar. Lagi lewat sini ya, kayak mau beri petunjuk di sana. Ayo, kata 40 Mangil, ada yang jaga lagi, mau ziarah. Iya, diambilkan sini karpet hijau dulu kan. Nanti wali sama nih. Ya Allah, dia banyak dia. Jadi dia anak buah ulun hari hujan kayak apa kita? Kadang bapak hujan, kadang nilainya turun dari mobil sampai hujannya. Terus niat baik banglah, niat kadang macam-macam tuh. Ya kaji diet bisa niat lebih dua orang lagi. Ada banyak ulun keunikan sampai pokoknya unik lah. Sampai yang punya grab itu pada kayaknya hari ini kita ziarah di Berkah betul ya. Harinya tuh teduh panas kadang ada juga hujan kadang. Allahu a'lam. Sampai lagi di Gresik di makam Habib Abu Bakar. Ziarah ulun kadang pas mama dekati Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar itu usia 15 tahun kan. Itu kan kuliahnya ada anak-anak kan mungkin umurnya 12 tahunan 11-12 kan di makam-makam mengaji kan. Pas melihat turun ini angkat mendoakan dalam hati doa apa nih kok bayangkan hari Rabu tuh kan kulik sudah kulik pagi itu rencana ada kegiatan, ada cuma dihadiri kuat biar tarikan kena
tarikan itu kuat. Kenapa di hati ulun itu kuat tarikan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dalam hati ini ziarahi aku di sini di hati ini. Ulun cari kan, pakai Google Map jalan, kabut putih dulu ziarah Habib Syekh itu ulun ziarah. Alhamdulillah pas sampai di sana ada yang menjaga. Habib mungkin kalau orang salah cucu sidit kan mau ziarah. Nggih Beb, silakan. Ya Allah, ini kan habis itu pulang lapang dada. Cuma kan hati itu nanda Google Map cari. Karena di hati itu muncul istilahnya tuh isi datangi aku. Isinya. Ya, alhamdulillah. Dan uniknya lagi kan datang ke Samarinda sekitar jam berapa lah? Jam 8 malam kah? Guring jam 10-an turun malam setengah 2 bangun. Mual. Muntah orang di atas muntah di bawah keluar. kayak baca harta apa ya lah. Ya Allah Tuhan, tenaga habis sebelum lama orang dalam hati kayak apakah kata Allah alam besar yang penting hati sama gitu aja. Nah orang tak kayak itu kan beberapa tempat tuh padahal baju biasa banjir. Padahal kekawanan orang Jawa kan kepada bangsa Indonesia silakan enak jadi kita bahasa Allah bahasa itu lain lagi kisahnya. Kadang dia tidak ziarah pangkal dan dia tentang lain-lain. Jadi alhamdulillah berkat kan sebelum ziarah itu sebelumnya seminggu yang lalu lu sudah ke Kalampayan juga. Jadi ulun ziarah ke Tubangi B, ulun datang, dia ngajak datang ulun dari mimpi. Ziarah ke mana lagi Abu Bakar B, ulun ziarah pesan mama. Nah itu bang, alhamdulillah. Dan berkah ya Allah. Banyak waktu amat dia keringat nih, yang dosa Allah. Nah jadi yang pertama banyak istighfar. Nah yang membuat hati rusak itu bersengaja membuat dosa nyaman aja. Kenapa? Allah Maha Pengampun, gampang. Ya Allah Maha Pengampun. Kan yang penting kada menyekutukan Allah. Iya betul, benar. Kalau sempat bertobat, kalau kada, ya apa? Nambah berdosa, jangan buat dosa. Kalau sudah itu istighfar lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang banyak berdosa, istighfar mudah-mudahan Allah menerima, ya Allah. Nah, nang kada boleh itu menyepelekan, itu kada boleh. Kan ada riwayat orang yang membunuh 100 saja masuk surga, mujurai tapi ini ujungnya bertobat. Seorang bang, nah, ya jangan bisa ulun di Masjid Raya ulun ulangi kisah di Masjid Raya ulun berceramah mengisi pengajian zuhur ulun mengisahkan tentang orang yang sudah membunuh 99 kemudian 100 meninggal tengah jalan, ternyata apa? Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbas sudah membunuh 99 kalau hendak bertobat, bertakwa melawan orang alim. Tobat saya diterima kan, ya alim pada terima lagi dan bunuh 99 itu di mana dapat diterima? Sangkal hati bunuhnya genap 100. Cuma di hati tetap ada niat hendak bertobat. Di jalan tengah jalan meninggal dunia. Malaikat pembawa rahmat, malaikat yang hendak masuk ke dalam surga datang, malaikat yang membawa neraka datang berebut. Turun Jibril ukur dekat kemana? Bila dekat ke rumah orang alim yang akan ditandanginya, berarti minahil jannah. Bila lebih dekat bila lebih jauh, berarti minahil nar. Dihitung satu hasta lebih dekat kepada rumah orang yang hendak didatangi, minahil jannah. Soal membaca kadar kabar dahulu, wallahu a'lam, nampaknya ujung-ujungnya masuk habis ulun ceramah, keluar dari Masjid Raya, ada orang datangi. Alhamdulillah, bro, terima kasih. Alhamdulillah, ulun senang mendengarkan ceramah. Hati ulun lega. Emangnya kenapa ulun? Ulun hanya keluar dari penjara 13 tahun. Ya hukum apa ya kamu 13 tahun? Pembunuh bukai. Alhamdulillah, 100 jadi punya Allah, apalagi 1 ulun nih.
Kadang lucu orang artinya semangat kan. Nah kadang berbuat dosanya nggak dosa-dosa. Khawatirnya kalau ada sempat dan obat. Nah jadi walaupun Allah Maha Pengampun, Allah mengasihani, rahmat Allah lebih luas, cuma seorang tahu diri itu benar kan? Ayo kita aja lawan kita, namun kita kadang lebih baik. Allah kita sayang aja bang. Cuma gigiten. Nah ini yang pertama. Jadi sengaja berbuat dosa harapan dapat bertobat dosa setiap hari bertobat. Rasulullah itu min ahlil jannah, surga kali dibuka kalau kali Rasulullah masuk. Rasulullah setiap hari 100 kali beristighfar. Dalam satu riwayat 70 kali. Ini sebenarnya pelajaran lawan kita Rasulullah nang kada berdosa aja beristighfar, apalagi nang kita tiap hari nyata berdosa. Kalau zaman berhari orang berdosa, bilang ada keluar rumah kada berdosa, zaman berhari. Mun zaman ini di dalam rumah yang berdosa, dia dalam kamar berdosa, mana buktinya? Buka HP, melihatnya, ya Allah, Haji Dayat buat status tentang tentang taubatan masyarakat muncul di hati gaya obat mana ada gitu ya. Berdosa kan berdosa. Ini ngalih ini. Kalau zaman bahari udah ulun bahari tak olah atau 5 tahun lagi ulun kita ini bila membuka pintu rumah ternyata bisa berdosa sudah bahari karena kita buka pintu bisa lihat aurat orang, bisa mata berdosa, mata kada berdosa mungkin tadinya mendengar orang pakai macam-macam berdosa. Kalau wahini kada ada lagi di rumah gitu dosa apa jangan? Share, ya orang, nang share apa? Foto Haji Dayat manggil dari ini ada berdosa lah. Yang lain cuma dapat 1 bungkus jadi 3 ya. Waspada was. Sini kan di dalam. Pak. Oh, yang berapa? Makanya nang dilihat itu nang seorang bawa kebanyakan manusia itu inya ada melihat nang dibawanya nang dilihat nang dibawa kawan. Itu benar. Makanya ulun setiap tahun ulun usahakan melakukan setiap tahun ulun tahun ini nama anak ulun kalau kena ulun rolling. Jadi ulun bila membawa daging itu ada apa? Korban nyolah. Amun kena seorang ada korban, ciling orang tentang guru ya. Banyak kan nyaman lah. Ulun korban santai ya ulun. Nah, salah jojo ulun mendidik ulun itu ada apa? Ujo ulun aku tiap tahun naik mimbar jadi Sabtu Idul Adha memadai orang tentang berkorban bukan cinta. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, rela berkorban. Aku nyala ada berkorban. Itu ulun lah jangan. Ya lah. Bayang-bayang. Nah jadi wah ini berdosa itu kan ada lagi yang di HP-nya berdosa. Orangnya kadang kalau rumah. Yes, share macam-macam dulu. Apalagi tahun ini. Idul Adha berbeda, haram puasanya, macam-macam. Kita kan memang kayak itu kan 7.000. Coba kalau puasa berhulu semalam ada yang mempati lah. Nah kayaknya berhulu mempati. Jadi kan bisa kita lalana. Jadi mengkawa jangan hendak bersengaja berbuat dosa, istighfar, astagfirullah ya Allah ampuni hamba. Itu aja. Haji Dayat malam ini perjalanan terpilih puas astagfirullah. Boleh lagi. Jangan dilihat di mana rumahnya. Kan setan tuh bisa lah. Bisa benar. Setan tuh bisa padahal kan enggak apa-apa. Haji Dayat yang boleh di masjid yang duduk dan nungguin martabak di situ. Tanya kemudian puas muncul di hati kita siapa di mana rumahnya. Itu setan bermain-main saudara. Jadi jadi rusak rupiahnya tapi dirampas dulu. Dulu ada
di sini nanti sudah di sini jualan burger. Orang kan dulu bila malam-malam itu kadang-kadang habis main tuh tujuh duduk, bila ada orang burger, martabak apa sekadar duduk, benar makan di mana kan, sekadar melihat gitu kan. Pas ulun datang, pesan burger duduk, kada lawas, ada mobil berhenti keluar. Soalnya pesan burger gua cuman pipinya ini dia soal handap, betakong lah. Jadi yang jaga mantap juga kan gue ya saling duduk datang betakok ya jadi mantap naganya juga sawat kan melihatlah ya dosa jadi sebelah ya Allah ampuni hamba ya Allah sebelah minta ampun Allah ya Allah hari ini bagi ini duit sekitarnya minta ampun nah itu aja permintaan kebanyakan sedikit duit 100.000 pesanan kebanyakan. Ya ada jual rakyat itu adalah duit 100.000 umur ayam lah itu, haruan lah, paket lah ya. Bini itu nah, sodong bini itu piwak lain lagi, memikirkan 100.000 ini kemana? Itu yang pertama. Yang kedua wajib ta'allamuna al-ilma wa la ya'maluna. Yang kedua yang dapat merusak hati itu adalah mereka mencari ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Mengaji ilmu tidak mesti asal kemari. Walaupun maaflah nuntut ilmu itu bab tersendiri, mengamalkan itu tersendiri, itu lain babnya. Cuma kadang-kadang ada juga orang memang patuju cuma niatnya tidak mengamalkan cuma hendak beragak benar ya. Nah ini hati-hati. Nuntut ilmu cuma kada hendak mengamalkan, cuma hendak dipadahkan aku ini. Nah ini bahaya deh. Nah bahaya. Ya nuntut ilmunya berniat dalam hati mudah-mudahan kawal mengamalkan. Kawal mengamalkan. Biar sedikit diamalkan. Ilmu itu biar sedikit, bila diamalkan akan keluar ilmu-ilmu yang lainnya. Percaya? Ilmu itu biar sedikit tapi diamalkan itu akan Allah akan memberikan pupuk di akal kita dengan kita ilmu-ilmu yang lain. Ada ditemukan ada ditemukan asal mengamalkan. Nah jadi masalah ini kada mengamalkan. Biar sedikit tapi amalkan. Ya kan sebanyak-banyak kan. Yang penting 5 waktu tepat. Itu kok. Oleh sebab itu biar tidak ada kuranglah hidupnya tak puntal-puntal. Kalau paham lah Nasib, takutan-takutan. Ada pahaminya. Cuma dia orang paham lah. Orang Sumatera, di dalam Madura pasti ada pahamnya orang. Tapi ada kalau di orang Madura biar orang Madura di mana jual sate lah. Lihat di Madura ada jual sate. Karena kata-kata semua bisa jual sate, Nah jadi takutan-takutan itu kayak ini. Bila ada orang itu hidupnya puntal-puntal lah. Nyanyuk, pada mahal lagi kan? Artinya hidup itu kayak apa ya? Berantakan, tidak karuan. Mesti ada yang salah dengan sholatnya. Boleh jadi lebih mendahulukan yang sunat, mengabaikan yang wajib. Makanya hidup itu tahu bolak-balik. Ya kan? Istilah orang hidup itu ada karuan. Istilah orang kerja itu kenapa ini? Usaha maksimal, mesti cek sholatnya. Boleh jadi sholatnya balang-balang. Boleh jadi sholatnya terlambat-lambat. Boleh jadi sholatnya tepat saja. Cuma, anda bercepat-cepat. Boleh jadi lebih mengutamakan yang sunat. Kalau sana bertahajud 20 rakaat, subuh jam 7. Ada orang itu ada kan? Doha 8 rakaat. Doha Allahu Akbar. Zuhur jam 2. Jam 3. Jam 3. Mau Surabaya asal kita jam 3. Bayangkan, kan ini namanya mengutamakan yang sunat. Yang harus kita pegang itu adalah
Makanya selalu mengulang-ulang yang harus kita pegang itu yang dicari malaikat hari kiamat apa? 5 waktu itu aja. Itu loh. Ayat perlu contohkan ini. Biar bila ujian sekolah, bila dibatasi oleh guru baca halaman sekian sampai sekian, itu aja dibaca, jangan baca yang lain. Bila baca yang lain, luput. Guru halaman 1 sampai halaman 30 baca. Insya Allah soalnya ada jawab pada itu. Aman. Selesai. Kita baca mulai halaman 31, jelas ya, bisa menjawab. Nah, ini kalau nang anak kita ketahui itu yang ditanya oleh Allah dan malaikat kiamat itu apa? Sholat aja sudah. Sama nang orang nak kawin. Lah, coba biar nak datang nak binian, bila hendak ujak kuitannya, ujak orang tuanya, bila hendak datang lawan anakku, siapakan duit 50 juta. Berarti kan dia di otak lelakian tuh kayak apa? Duit tak pukul 50. Itu lah supaya syarat kita terima sama ini juga hari kiamat 5 waktu ini juga. Bila 5 waktu ini pas, makanya dia hamil itu kepada biar dia hamil. Dia kiamat 5 waktu itu jaga. Bila hendak berduit dia sidian, bila hendak berduit dia hamil subuh berjamaah. Itu aja. 5 waktu dijaga, subuh berjamaah. 6 bulan. Bila kata berduit sumpahi aku di situ. Ya juga 6 bulan jika sembahyang subuh berjamaah 6 bulan bila kata berduit tatak periabat. Aduh jurusnya ada ya, ada jalan tengah itu ada. Di manakah? Ada. Ini kayak apa hendak bila pada kejadian subuh jam 9, menasir jam 9 ambil orang jadi imam. Padahal saya bagus kan sirai. Jadi mana masjid ini banyak pahala yang hal-hal yang luar biasa. Pahalanya nggak naon. Kenapa masjid kada mungkin berbunyi kalau tidak nasihat? Pahala nggak naon. Sirai jangan paksa. Nah jadi bila kita nuntut ilmu kayak apa caranya supaya mengamalkan mulai yang wajib dulu. Mulai yang wajib-wajib itu kayak ini nanti 5 waktu jaga. Bila sudah 5 waktu tak jaga, mulai qabliyah ba'diyah berkematan. Ya kan kebiasaan manusia itu kadang-kadang ada yang wajib jaga 7, nah sunat kita ada 7 ada. Bila astagfirullahaladzim hanya naikkan. Ada manusia di mana kan kalau tidak di sini. Ya ada kayak itu biar la ilaha illallah al-malikul haqqul qadir. Maksud mereka berlakar Muhammadur Rasulullah hanya naikkan. Ada berarti nang sunat kada menggawe. Nah mulai bagaimana nang sunat. Nang sunat ini pun nang pindah ketujuh nang mana? Karena tiap manusia itu lebih beda. Ada nang ketujuh sholat rawatib, ada nang ketujuh bertahajud, ada nang ketujuh sembahyang witir, ada nang ketujuh baca Quran. Nah mana nang kasanangan kita itu ada. Ada kesalahan kita. Bahari ada kisah orang yang ada kisah orang. Pokoknya sudah Tuhan dah, pokoknya 100 tahun lebih, 130-an resep kuat. Ditanya apa amalannya setiap ada kuring baca Quran. Pokoknya setiap malam ada kuring baca Quran sampai mengantuk, terus mengantuk tutup Quran kuringnya. Itu umur panjang. Ini kadang jam malam HP itu tak berita apa lagi ini Samarinda ini ya. Berita busam, berita apa kan? Bagus saja sekali-kali ya. Cuma jangan bila aku baca Quran. Karena Quran itu menetralisir otak kita. Yang memberikan apa istilahnya atau frekuensi itu supaya bagus ke Quran. Penyuplai terbaik itu Al-Quran. Makanya orang-orang rajin baca Quran karena hidupnya dibuat beda-beda. Ada yang ketiga lagi, wa idza amilu la yukhlisuna, yang membuat hati rusak itu adalah yang ketiga apabila beramal kada ikhlas. Ini masalahnya orang beramal ikhlas, berbuat baik lawan orang lain itu pokoknya berbuat baik, orang lain berbuat baik kakak lain urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga biar lihat di hari ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ada bertetangga. Kemudian suatu hari dipanggil tetangga, Assalamualaikum Imam Ahmad.
ke rumah malam ini, datang ke rumah. Dipanggil tetangga kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya tuan rumah. Maaf, kalau ada perlebihan silakan kulit sini. Besoknya lagi tetangga dia bertamu pulang rumah Ahmad, orang banyak ke rumah lah. Ini malam dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya tuan rumah. Ya tuan rumah, aku ada perlebihan kulit sini. Besoknya datang lagi. Di jalan ketemu lagi, malam ini rumah lah. Iya. Malamnya datang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya tuan rumah, aku ada perlu engkau, pulang kamu, kulit sini. Marahlah sih sampai tetangga ini bingung, kan mau sangkal ini nih, membuat nampak jengkel. Tapi Imam Ahmad marahlah. Santai aja, justru tetangga ini sakit kepala gunungnya ini lah. Ku bikin marah, ku bikin emosi, ku bikin sarik, cuma kada sarik. Dia tanya kepada Imam Ahmad, kenapa kada sarik? Oh jadi Imam Ahmad, aku tuh ada hubungan dengan kamu. Allah Rasul mengajarkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ujar Nabi, siapa yang beriman kepada Allah hari kiamat, muliakan tetangga. Ya Pak, dia mau undang datang, jangan boleh. Karena ulun datang itu dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul, muliakan tetangga. Jadi urusan ulun kali ada urusan dengan kamu, ada urusanku dengan Allah sama kita. Kita buat baik lawan orang, puji Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Berarti yang memerintahkan kita berbuat baik siapa? Allah. Yang memerintahkan kita berbuat baik siapa? Rasul. Orang lain membalas ada urusan lawan kita. Ada urusan lawan kita. Ya Pak. Ada urusan lawan kita. Sama aja bos bakat. Saya diajari oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Diajari apa? Yang bikin bahagia itu bukan istri, tapi Allah. Si istri diajari juga oleh keluarganya apa? Yang mencukupi kehidupan itu bukan suami, tapi Allah. Selesai urusan. Nah, itu artinya apa? Bila beramal itu ikhlas. Kalau kita ini kan bila beramal, kadang-kadang dibagi amalan rahasiatnya. Tidak Allah. Rahasiatnya. Kita tuh kadang-kadang beramal dijadikan lahan untuk menggapai dunia. Boleh cuma tingkatannya rendah itu benar. Aku ini beramal sekian supaya panuitan. Oh adalah, ini boleh. Ada yang salah. Cuma kalau kita beramal ikhlasnya, kita tangan aja enak. Tangan. Apa itu? Kalau kita pakai hendak yang itu aja, kan itu aja tangan. Ya Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh coba lihat aja beramal. Pokoknya apapun amalan lillahi ta'ala, harus memikirkan orang lain. Orang lain baik ada terserah, sembahyang 5 waktu, ada makmum ada urus, dipuji ada urus, ada urusan dengan kita. Yang penting kita bila beramal lillahi ta'ala. Kenapa beramal? Allah menyuruh. Karena baik sembahyang tepat pada waktunya. Puji Allah dalam Al-Quran apa? Wa 'alal mu'min apa istilahnya tuh? Yang ujungnya itu apa? Kita bermauquta. Ujungnya salat itu inna sholata 'alal mu'minina kita bermauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman itu ada waktunya. Makanya kita bermauquta, bukan mau kita. Kalau kita sembahyang mau kita. Kenapa itu sembahyang tepat pada waktunya? Allah nyuruh tepat pada waktunya. Mana? Quran. Yang kedua hadis Nabi. Ya Nabi apa? Amalan paling baik itu as-salatu ala waqtiha. Karena bagian baik lawan kita Allah menyuruh wabil walidaini ihsana. Karena baik itu berkorban Allah menyuruh fasal li rabbika wan. Jadi ada urusan manusia lah. Ada urusan lawan manusia. Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah lawan orang kada pasti urusin apa? Karena a'maluna wa lakum a'malukum. Amalanku amalnya pikir masing-masing. Lawan orang lain lakum dinukum. Nah itu berarti kita tuh beribadah lillahi ta'ala bukan karena manusia. Nah ini hebat kok. Kan apa sembahyang itu jadi berbaju kayak ini kan suruh nyuruh tutup aurat. Ya Allah.
Kan itu hubungannya apa? Oh kayaknya nanti dipadakan orang nih bagus baju nih. Lalu ada malah takangan. Tahu lah ya kamu berapa hari mau anak nih? Kurang nggak tahu nggak ada. Kan apa jadi biar kemana-mana bersorban nggak apa-apa. Oh bagus. Karena itu nanti jadi bekas hari kiamat. Ya Allah. Jadi ada urusan dengan manusia lah. Tidak ada urusannya hanya dengan Allah Subhanahu. Karena kemudian rancak menyunat tuh apa? Karena kemudian aku supaya menyunat. Ada dalam hadis qudsi bisa dikatakan Allah itu akan selalu dekat hambanya selama hamba itu senantiasa mengerjakan yang sunat-sunat. Berarti urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwasanya bila beribadah ba'amalan lillahi ta'ala. Ada urusan lawan manusia. Ini jadi tasalah itu ada mengaji Bang. Lihat di belakang makmum minum banyak. Banyak makmumnya. Coba imamnya sembahyang doa, ngoler, kadang-kadang suaranya. Nah, ini berbahaya. Jadi kita kalau bisa beramal ikhlas, kada itu urusan nampak-nampak ada. Karena mereka menjadi membaca Quran, datar kan mengatakan warattil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Nah, ada terusnya. Jadi kita baca Quran dengan tartil karena perintah Allah dan perintah Rasul. Kemudian yang keempat, wa yaquluna Rasulullah wa la yashkuruna. Yang membuat hati rusak itu adalah engkau memakan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Dan makan mengunduhan tapi tidak bersyukur lewat Allah. Maaflah, kadang-kadang banyak manusia tiap hari makan 3 kali sehari. Daging kurban dapat. Ada di status bertulisan, ya Allah, mudah-mudahan lampu ada yang rezeki Allah. Daging banyak, kalau jelek kulkas hancur semua dagingnya. Coba lihat, banyak manusia yang 3 kali makan sehari. Menghirup udara Allah bisa, kemana-mana bisa, tapi yang ada di otaknya itu sesuatu yang tidak lalu pada bersyukur lawan Allah. Rumah ada, walaupun menyewa lah, pendapatan ada, bini ada, anak ada, motor ada. Kita lihat haji daya, mobil Fortuner sampai kawala. Itu manusia itu di situ lemahnya. Mestinya apa yang ada itu yang disyukuri. Kayak nasib sudah bisa bini, jangan tanya bini yang lain lagi, sih. Bini yang lain kamu hanya bisa memandang. Bini kamu mau memiliki seutuhnya. Kadang ini supaya kita tuh bersyukur lawan Allah itulah. Kayak bacanya bersyukur. Kenapa kita ada bersyukur? Karena kita yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, sesuatu yang ada. Kadang-kadang manusia itu merasa tidak banyak nyakitnya, padahal ada manusia kadang-kadang kesem bisa banyak nyakitnya, makan 2 piring. Hidup itu bisa sakit, tapi sih jadi baik semua di sini. Disyukuri apa yang ada, syukur alhamdulillah, jangan mencari yang ada aja. Bila dapat daging alhamdulillah, kadang apa juga? Apa namanya? Bila kebanyakan daging sakit kepala juga, kadang daging sakit kepala, ya Allah. Itu memang manusia itu kayak itu. Bila kadang daging sakit kepala, cari mitnya ada ya. Kalau kebanyakan daging tekanan pula. Nah, jadi yang dimaksud dengan syukur di sini adalah memperlakukan seluruh anggota tubuhnya pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kau menghirup udara dengan nyaman. Banyaknya orang di rumah sakit diinfus. Nah, Pak Islam, alhamdulillah kita masih bisa syukur kita gunakan anggota ini dengan kebaikan. Mana buktinya? Ibadah. Makanya orang itu asal berilmu, berpengetahuan, alim, nyaman, membalikkan hatinya itu nyaman. Alhamdulillah. Walaupun kehidupan pas-pasan tidak ada apa-apa.
rezeki pas-pasan ada bapak, tapi masih bisa tidurnya, masih bisa kuring, ay banyaknya pian aduh, belum mulai ada semua pun kita mulut, mulai dari kepala kadang-kadang bisa kuring. Dulu apa namanya pikiran, mobil ada, ini ada, kadang-kadang minum CDM masih kuring, CDM udah mabuk, minum. Syukur, jadi tanda syukur itu adalah memperlakukan seluruh anggota di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridainya apa? Oh, mencari yang halal, sholat tepat pada waktunya, berzakat. Nah, itu namanya anggota tubuh ini dilakukan untuk yang baik-baik saja. Kemudian apa lagi? Dan membelanjakan harta pada jalan yang baik. Itu tanda syukur. Tanda syukur itu beribadah makin kuat, bersedekah makin mantap. Itu namanya tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya apa yang ada? Jadi alhamdulillah tahun ini nyaman sedikit tahun-tahun sebelumnya 2 tahun kalau jawab. Alhamdulillah tahun ini biar. Yang kelima lagi, wa ma yardawna bil qismatillah. Yang dapat merusak hati itu adalah mereka tidak mau ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadar ridha. Padahal tugas kita itu berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan anak-anak ini apa? Jangan anak-anak ini apa? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Ya. Saldolah yang menentukannya. Saldo. Saldonya ada kalau manusia adalah mun besi saldo ganda tak kuat mental sedikit, tapi dia bisa saldo di ATM halus ciot aja lah. Berarti kita masih berpegang kepada harta, itu namanya berpegang kepada benda, namanya biasa aja lah. Duit banyak biasa, ada duit biasa itu lah. Kenapa ada pikiran? Waktunya mati. Waktunya hidup. Ayo hari lah kayak mau bertelanjang. Ya saya bertelanjang lah saya. Kadang berarti supaya kita hidup tuh jangan terlalu banyak pikiran, jangan kadang-kadang ada manusia tuh yang membandingkan kurang masalahnya. Nah, aku ini muas, aku ini gagal. Kenapa akan dapat pilih muas? Ini segala tuh. Kadang kalau itulah dunia itu tempat huru-hara, tempat kacau balau, tempat yang kadang-kadang logika ada main punya. Kadang pemikiran kita, ya Allah, mana buktinya? Mestinya yang paling sugih itu orang yang paling lawas pegawai. Nyatanya ada juga. Dunia. Mestinya namanya si pilih emas itu laki-laki yang gagah. Nyatanya ada juga. Banyaknya kait-kait kawin nahan wanong. Lihat tuh ada di Facebook tuh boleh. 71 tahun, pilihnya 17 tahun. Coba nahan mau anak kawin bapak benar. Si kait sampai ya. Akhirnya ya jelek memang kayak itu. Lalakian tuh jelek, lalakian tuh ada bapak asal duitnya ada. Insya Allah wajah tuh dimaafkan. Ada bapak wajah tuh dimaafkan ya. Dia hancur ada bapak. Nanti yang terakhir tanya lagi biar kita pian dulu. Yang terakhir wajib fanu dan mautahu malayat tamiruna, yang merusak hati itu adalah yang keenam mereka menguburkan orang-orang mati tapi tidak mau mengambil pelajaran. Nih rancak ngurus jenazah, rancak takziah, coba kada mengambil pelajaran, pastinya diambil pelajaran. Oh isi itu sugi mati, aku berduit kadet mati juga. Mestinya kan kita ini kan hanya gilirannya ya. Apabila wallahu a'lam semua calon mati cuma apabila kada tahu. Kayak ulun nasib kada tahu. Boleh jadi kada ulun nasib, ulun berudi, atau ulun berudi nasib dahulu. Kada tahu kita.
Nah cuma maksudnya ini pelajaran ini kayak Bang Mampir pelajaran kita akan semua masuk ke situ. Cuma apabila wallahu a'lam adalah orang umur panjang sampai 1000 tahun lah. Sudah 50 ke atas tuh sadar deh, simpon deh. Paling 55 awat, 60 awat, 70 teh benda uyuh bener. Ada 80 ada lah. Mungkin kayak 80-an kayak lah. Alhamdulillah sih bagus sih kemana-mana ada melihatnya lah. Kita makanya kurun bila balik orang tua tuh kayak ke masjid ke majelis manangis Allah. Jadi manangis suruh kurun sempat dua kadang kayak itu kayaknya. Bantu orang tua nya maaf lah orang tua itu orang anu berbeda. Kayak berbeda ya tua kan ke masjid ke majelis kurun tuh kadang-kadang nulis air mata manites kenapa hebat kan? Kenapa jadi hebat? Orang tua orang anu ini beda. Kalau orang anu bangun pagi cuk langsung jam. Kalau orang tua bangun berduduk sini. Ya Allah, langsung bangun tak anang benar. Ayo bujur lah. Orang tua itu pilih anak masjid itu berkata, istilahnya tuh waktu tuh ada jedanya kayak acel ya Allah. Kalau mana di acel guru jadi mau hancur betis ya. Anu jelek buahnya jelek menjadi ulun ulunnya datang dia buahnya guru aja malam semalam belum mansor jam sekian selesai bisa lebih menyalip dia mantap kalau pembunuhan dia tuh ya Allah. Hanya datang ulun ke sini guru mansor semalam jam 9:30. Oke ulun aku awak kampol aja ingat. Jadi bila ada orang meninggal ambil pelajaran. Nah artinya apa? Orang meninggal itu kayak apapun keadaan pasti akan ditinggalkan oleh hidup. Walaupun ini berapa tahan itu dia menangis paling malamnya duri dia benar 2-3 hari paling habis masa kita kawinnya. Ada masalah ini supaya kita mengambil pelajaran. Allah sudah masuk ke hukum, bukan Allah boleh. Kalau kita ke pasar, duit kurang, kalau masih mengambil kulit ke rumah, atau duit kali cukup, cil mau utang cilang, kalau membayar masih bisa. Kamu kurang pada duit lagi. Nah, kalau ada bisa lagi, ini pasar. Ada ulo. Coba deh, ulo supaya kita dipaham masanya kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada Allah lagi. Itu akan melalui perjalanan yang panjang, alam barzah. Dalam barzah ya Allah berapa lama wallahu a'lam bishawab. Tahu kita kalau di dunia 50, 60, 70, 80 pada dalam kubur nunggu kiamat 100 juta tahun nunggu dalam kubur. Ya kalau dapat nikmat kalau nunggu oleh malaikat ya Allah. Coba kalau dapat nikmat senang kita. Nah makanya kita kayak pacarannya yang di dalam kubur itu ujar di dalam hidup padahal seperti orang yang berada pada malam pengantin. Walaupun hitungan tahunnya jutaan tahun, tetapi di dalam kubur itu seperti malam pengantin satu malam kayak nasir malam kawin, nasir. Ya, nasir, nah ya ampas sudah. Kira besok aja sambungannya. Ada kawannya aja kita. Pak Firly ngamuk nih masih. Padahal maaf lah, kan malam itu sama 12 jam sama, cuma bagi pengantin itu 1 malam. Setengahnya aja. Tahu nasihat deh. Bayang-bayangan. Ada masalah kita tuh paham aja ini supaya sudah kabur, sudah pada ambil pelajaran kita meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un doakan. Jangan lagi disampaikan macam-macam. Bila orang meninggal sebut yang baik-baiknya aja. Nah kada baik urusannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan yang baik-baik aja. Alhamdulillah bahari sing ngancak majelis. Sing katuju menyumbang baik. Jangan ada pas orang mati alhamdulillah jadi kowe mati. Nah. Jangan lagi disambut yang baik-baik aja. Nah, supaya kita bisa mengambil pala aja. Kita kan tahu bahwa mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salam maaf. Allahumma muwaffiq wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا اللهم اشرف بالعلم وبالنصح بجمع رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.